Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 September sampai dengan tanggal 17 September 2021. Jadi untuk mingguan biasanya saya bikin beberapa video ya untuk analisa saham mingguan ya. Jadi bukan berarti Anda harus beli semua saham gitu, enggak ya. Ya saya bahas saja karena terus terang aja member saya di grup kan banyak. Jadi ada yang pegang saham ini, ada yang pegang saham itu gitu ya. Jadi saya bahas yang mayoritas yang kebanyakan punya sahamnya seperti itu ya. Jadi supaya tahu mereka arahnya kira-kira minggu ini kemana, apakah kalau sudah punya, kalau misalnya sudah profit, take profitnya di mana, pasang trade stopnya di mana, stop lossnya di mana ya. Kalau misalnya barusan beli ya. Jadi kalau mau tambah lagi, apakah masih bagus, boleh nggak buy up atau average up ya. Saya sebutkan di analisa. Jadi untuk setiap video biasanya 5 sampai 7 saham lah kurang lebih ya. Sahamnya ada banyak ya, ada 5 sampai 6 videoan ya. Jadi memang banyak banget sahamnya. Ya Anda pilih sendiri lah sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Sesuai dengan resiko profil masing-masing. Ada yang suka trading atau invest di saham yang di bawah 1000 ya. Ya pilih aja yang di bawah 1000 yang dibahas Pak Sunar ya, seperti itu ya. Kalau ada yang suka di atas 10.000, karena kalau di atas 10.000 kan sekali profitnya lumayan ya, seperti itu ya, kerasa ya seperti itu ya, karena ya nilainya value-nya rupiahnya kan tinggi ya, karena dia di atas 10.000 ya. Jadi kalau naik 2%, kalau per lembarnya di atas 10.000 dibandingkan dengan yang naik 2% per lembarnya di atas maksudnya kalau per lembarnya di bawah 1000 kan beda ya, untungnya kan beda, kerasanya nilai rupiahnya kan beda jauh. Terus ada lagi ada yang trading khusus di saham-saham syariah ya, atau investasi di saham-saham yang syariah. Ya pilih aja yang syariah yang mana ya, seperti itu. Kalau mau lebih amannya ya buka rekening saham yang syariah ya. Jadi nggak takut kalau saham itu nggak termasuk di daftar syariah ya. Karena kalau dia sudah keluar dari daftar syariah, dia otomatis eh, keluar sendiri ya. Seperti itu ya. Jadi Anda aman selalu pegang yang saham yang syariah seperti itu ya. Eh, Oke, saya mulai langsung pembahasannya untuk saham main ya. Untuk minggu ini eh, main dia masih sideways range-nya itu sebenarnya dia lebar ya. Antara 660 sampai dengan 910 ya. Jadi kalau pegang main ya stop loss-nya memang kalau mingguannya agak jauh ya di 660 ya. Karena selama dia bertahan di atas 660 dia ada masih peluang ke 910 ya. Nah, itu untuk main ya. Jadi tetap pasang trade stop dan stop loss. Nah, ini range-nya lebar ya. Jadi masih ada peluang. Minggu ini minggu lalu dia kan higher low dan higher low, higher high dan higher close ya. Candlenya di sini ya. Jadi masih ada peluang breakout ke atasnya. Ini 790 ya, resisten terdekatnya ya. Saya tarik garis ya, 790. Oh, dia naik ke atas 790, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya kurang lebih di 910 ya. Lumayan loh dari 790 ke 910 ya. Itu untuk main ya. Kemudian untuk hariannya, ya kalau kita lihat di sini ya ini sideways ya. Ini sebelumnya area buy on weakness sudah saya sebutkan ya. Jadi yang rajin menonton ya kan, mencatat dan buy ya. Ini sudah buy di sini kurang lebih ya. Dia berhasil naik, naik lagi ke atas 750, saya bilang boleh tambah lagi ya. Tapi kalau turun lagi ya harusnya sudah pasang trailing stop saya seperti itu ya. Jadi di sini dia kalau yang sudah punya pasang aja. Kalau pasang trailing stopnya 750 terlalu dekat ya. Jadi pasang aja di 730 dan 700 lah ya. Stop loss maksimum di 700. Kalau pakai angka yang swing low di sini 660 ya, terlalu jauh ya. Intinya selama dia bertahan di atas 61,8% dia masih cukup bagus ya. Di atas 675 ya seperti itu ya. Ya, cuma jangan sampai stop lossnya sampai ke 675 ya, terlalu jauh ya. Jadi 730 aja atau 700 ya, atau dibagi dua ya. 730, 50%, 750% itu untuk stop lossnya. Kalau dia naik lagi, naik ke atas 790, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 805, boleh tambah lagi ya. Target berikutnya adalah sekitar area 840. Kalau dia naik ke atas 870, target price berikutnya sekitar area 935-an ya. Ini ya. Masih memungkinkan nggak Mas Tunar? Masih ya. Sebelumnya di sini ada formasi triple top ya, 1, 2, 3. Kalau dia breakdown ya dia ini target price-nya sudah tercapai ya. Jadi ini kurang lebih area supportnya ya. Ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja masih cukup bagus lah ya. Untuk main dia breakout lagi ke atas ini ya 790 ya, jangan lupa tambah lagi ya average up ya. Karena masih ada peluang untuk capai target 840 ke atas, bahkan sampai 920 sampai 935 lah kurang lebih ya. Itu untuk main. Berikutnya untuk
weekly-nya untuk cepin ya. Jadi minggu lalu dia naik tinggi Pak Sunar. Ya sebelumnya dia sudah naik ya, sudah saya sebutkan juga bagus ya. Jadi dia testing resisten 6.700. Jangan takut resisten ya. Sebelumnya 6.700 ini ya Pak Sunar. Dia pasti turun ya beberapa kali ya. Ini satu ya. Ini dua turun. Nah, ini apakah ketiga kalinya dia bakalan turun Pak Sunar kan 6.700 tuh resistennya. Jadi yang take profit ya sebenarnya sih nggak masalah ya. Begitu ya. Tapi kalau Anda masih fokus di saham cepin ya, kalau dia dalam minggu ini masih berhasil breakout ke atas 6.700 dan bertahan di atas 6.700 ya, dia masih ada peluang naik ke 7.100 dan 7.350 ya, seperti itu ya. Ini 7.350 kurang lebih areanya. Ya mungkin nggak langsung ya. Mungkin dia konsolidasi dulu di area kurang lebih sekitar 6.500 sampai dengan 6.700 ya, bisa aja seperti itu ya. Karena sebelumnya dia memang side base-nya lebar ya. Dari 6.000 ke 7.700 ya. Tengah-tengahnya ini ya, istilahnya kayak checkpointnya ya. Jadi selama bertahan di atas 6.350 sebenarnya sih dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 6.700 ya. Seperti itu ya. Tapi menurut saya sih ada peluang breakout, ada ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut resisten ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ya, dia ada kemungkinan target berikutnya di 7.100 dan 7.350. Itu secara weekly-nya ya. Nah, kalau secara daily-nya ini area yang saya kotain ya. Ini adalah area sideways range-nya ya. Jadi dia testing resisten ini ya, sama ya. Kurang lebih di sini angkanya saya gariskan ini di sini 6750. Fibonacci retracement 50% ya. Kalau dia naik ke atas 6750, boleh tambah lagi atau average up ya. Naik lagi ke atas 6925 atau 7000 ya. Pakai acuan Fibonacci retracement 38,2%. Naik ke atas 7000 tambah lagi, naik ke atas 7200 tambah lagi. Target price berikutnya kurang lebih di area 7375 ya, atau di high-nya di sini 7350. Itu untuk cepin ya. Kalau mau buy on weakness ya, kalau nggak mau buy sekarang Pak Sunar, saya takut ketinggian. Ini kan 2 hari sudah naik tinggi ya, mungkin kemungkinan koreksi ya. Kalau mau tunggu ya tunggu aja di area sekitar 6175 lagi ya. Jadi ini saya kasih kotak ya, sekitar area 6175. Artinya kalau dia koreksi di bawah 6175, belinya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ya, jadi istilahnya mantul ya. Kalau dia belum mantul ya kita jangan buy dulu ya. Jadi kalau dia turun misalnya koreksi ya, ya saya nggak doakan koreksi, mudah-mudahan naik. Kalau dia turun kemudian mantul naik ke atas 1.300 buy, naik ke atas 1.400 buy ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau buy sekarang boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 6525 dan 6400 ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi ya tunggu breakout ke atas 6750 ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Mudah-mudahan tercapai target paling tidak ya 7000 lah, seperti itu ya. Masih ada target ya 7000 dan 7300, 75an, 7350 ya swing high di sini ya. Ya kurang lebih cukup ya untuk cepin ya. Kemudian Java, Java di sini untuk weekly-nya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Ini supportnya terdekatnya 1760, kemudian 1860 yang sudah breakout ya. Jadi dia berfungsi berarti support. Selama dia bertahan di atas 1860 itu Java ya, dia masih ada peluang untuk naik ke 2060 dan 2220 seperti itu ya. Jadi support psikologisnya dia di area 1760 ya. Ini ya. Jadi kalau turun di banyak 1760 lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan turunnya lumayan dalam ya. Bisa ke 1545 atau bahkan ke 1290 yang paling bawah di sini ya. Jadi memang reboundnya sudah cukup bagus ya. Untuk minggu ini pun masih cukup peluang untuk ke 2060 dan 2220 ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Jangan terlalu takut ya. Mungkin kalau ada yang takut, Mas Sunar ini sudah 3 minggu hijau semua ya. Ya ada kemungkinan nggak minggu ini koreksi ya. Sebenarnya kalau kita acuan seperti itu ya, kalau kita sebelumnya di sini ya, 1, 2, 3 ya hijau ya. Tapi minggu depannya dia masih bisa higher high ya. Dan low-nya juga dia higher low ya daripada sebelumnya ya, seperti itu ya. Close-nya juga higher close ya, seperti itu ya. Bahkan dia close-nya di atas high-nya yang minggu sebelumnya di sini ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Kalau dilihat dari daily-nya, nah kita bisa pakai acuan ini ya. Ini yang dia harus coba testing resisten ya, 1895. Kalau dia breakout silakan buy ya, jangan ragu-ragu ya. Naik ke atas ini ya. Garis saya 1935, tapi di sini ada 1895 ya. Kalau dia berhasil breakout ya boleh saja buy, tapi buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 1935 tambah lagi, naik ke atas 1985 tambah lagi ya. Target terdekatnya di area Fibonacci retracement 23,6%-an kurang lebih ya, sekitar 2020 dan 2060. Nah, seperti itu. Kalau dia berhasil naik ke atas 2060 boleh tambah lagi ya.
Karena kemungkinan dia bisa sampai target di paling tidak swing high-nya di sini ya, itu di area 2220. Tapi garis saya di 2270 ya. Swing high dari tanggal ini ya. 19 April 2021. Ya sejauh ini sih masih cukup bagus lah ya. Untuk emiten unggas ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja sukses. Kurang lebih cukup ya untuk Java ya. Berikutnya untuk WMUU ya. Nah, WMUU ini weekly-nya gimana Pak Sunat? Kita tarik garis supportnya ya, ini di bawah 150, kemudian ini ada area resistennya di sini ya. Itu di 196 ya, kurang lebih ya areanya. Sebenarnya kalau kita tarik garis di sini ya, ini sekitar area 190 ya. Itu garisnya lebih akurat ya, kurang lebih resisten terkadang. Jadi dia minggu sebelumnya ya, 2 minggu yang lalu dia sempat naik ke atas 190, cuma dia minggu lalu dia gagal ya, seperti itu ya. Nah, apakah dia akan turun lagi ke 150 testing ya? Ya, kalau di tengah-tengahnya ini memang kita nggak tahu ya, mungkinan ya kecenderungan masih terus sideways ya, karena ini sebelumnya trennya kan sideways ya, sidewaysnya di jalur downtrend ya, ini sebelumnya dia turun ke bawah ya, dia masih belum berhasil breakout dari high-nya ini ya, jadi masih sideways di bawah. Kalau dia naik ke atas 190, target price berikutnya di mana? Nah, ini kurang lebih kalau kita lihat sebelumnya ya, ya kurang lebih di sekitar area 226 dan 242 ya. 226 ini sebelumnya saya ambil dari ini ya, swing high-nya di sini ya. Jadi dia berusaha naik tapi gagal ya. Jadi turun ke bawah sideways ya. Jadi ini terdekatnya lah. Sebenarnya sih 2242, tapi kalau terlalu lebar ya pakai 226 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam 1-2 minggu kalau dia berhasil naik ke atas 190, bolehlah buy ya atau average up ya seperti itu ya. Itu kalau pakai chart weekly-nya ya. Kalau chart daily memang agak beda ya. Ini garis-garisnya ya. Jadi trading itu mudah kalau ada panduan garis-garisnya. Kira-kira buy-nya di mana, pasang trailing stop-nya di mana, pasang stop loss-nya di mana seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini ada formasi triangle ya seperti ini ya. Segitiga di sini ya kurang lebih ya. Ini lumayan menarik sih menurut saya ya. Jadi ini ya, kalau dia berhasil, ini bisa nyasar ke atas. Triangle ya, ini kurang lebih ya, sempit ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya ini ya, 176 ya, dia ada kemungkinan dia lanjut terus naik ke atas 196 ke atas ya. Jadi kalau posisi sekarang, kalau yang belum punya ya, kalau di weekly-nya tadi kan kalau kita lihat masih cenderung sideways ya. Nah ini ya, di tengah-tengahnya antara 150 dan 190. Nah, kalau kita lihat di daily-nya ini kan masih tanggung tengah-tengahnya. Jadi kalau sudah punya, saya bahas dulu, sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya di area 162 dan 156 ya, atau stop loss-nya ya. Kita sudah punya. Yang belum punya, kalau mau buy, kalau buy sekarang sih boleh-boleh saja. Asalkan pasang stop loss-nya di 162 dan 156. Atau menurut saya, buy-nya kalau dia berhasil breakout naik ke atas 176 ya, lumayan bagus ya. Jadi yang barusan baca trading untuk WMUU ya boleh lah. Walaupun dia perlu diingat ya, dia barusan IPO ya, emitennya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak, memang volumenya dia sering kali hilang. Jadi seperti ini ya, 2 hari dia naik tinggi, kemudian berikutnya dia volumenya hilang, koreksi dia hilang ya. Seperti itu ya. Jadi sebelumnya dia tidak liquid ya, kurang liquid lah di sini ya, cenderung lesu ya. Memang dia volumenya timbul tenggelam gini ya. Jadi naik ke atas 176 buy, naik ke atas 183 buy, naik ke atas 190 tambah lagi ya. Kalau sudah di atas 190, dia kemungkinan breakout ke atas 196 dengan target 208 dan 216. Nah, ini 208 dari mana? Saya tarik jauh dari ini ya, swing high di sini dan swing high di sini 216. Ya mudah-mudahan aja masih berhasil naik di zaman kejayaannya dulu ya. Gitu ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Bukan karena analisanya nggak yakin, nggak ya. Ya karena tadi tuh faktornya dia masih sideways ya. Nunggunya bisa lama ya. Ini sidewaysnya sebelumnya lama, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Gitu ya. Tapi dia sidewaysnya dia kalau dia gagal breakout ke atas 190, dia ada kemungkinan turun lagi karena patternnya ya, dia kalau sideways lama naik gagal dia lanjut lagi sideways. Kalau breakdown ke bawah ya dia lower low lagi ya. Sidewaysnya di area bawah lagi. Jadi seperti anak tangga turun ya. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu agresif ya, karena dia barusan IPO ya. Maklum sih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk emiten CPO ya, Ali ya. Jadi emiten CPO itu banyak ya, tapi kali ini saya bahas Ali dan LSCP ya. Kalau dilihat dari weekly-nya, di sini kalau kita perhatikan ya,
dia ada dua resisten ya kurang lebih ya, 8750 dan 9075 lah ya seperti itu ya. Ini yang 8075 dia masih belum berhasil, walaupun minggu sebelumnya 2 minggu yang lalu ya dia sudah berhasil naik, tapi dia belum berhasil breakout ke atas 9075. Jadi ini ada dua area. Kalau mau buy sih tunggu kalau dia naik ke atas 8750 dan naik ke atas 9075 persen buy ya seperti itu ya. Memang dia testing resisten, jadi jangan terlalu banyak dulu kalau belinya ya. Supportnya jauh ya di 7275. Nah kalau buy sekarang stop loss di 7275 terlalu jauh Pak Sunar. Kira-kira pasang di mana ya? Pasang aja di high-nya ya, di sini ya, swing high-nya di 8375. Itu kalau yang sudah punya ya. Kalau pakai grafik weekly ya. Kalau nggak mau dilihat tiap hari gitu ya, stres Pak Sunar kalau lihat saham tiap hari ya. Ya pakai support resisten yang weekly aja. Kalau ini yang support resistennya untuk daily ya. Area buy on weakness belum kena ya. Ini area buy on weakness yang saya sarankan tunggu di area sekitar 7.800 sampai dengan 8.000 ya. Dia masih sideways di atas ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya, kalau dia naik ke atas 8745 ya tambah lagi ya, atau buy ya. Kalau yang berani buy high sell higher, naik ke atas 9075 tambah lagi, naik ke atas 9250 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya di sekitar area 9.800 sampai dengan 9.900. Mungkin ada yang bilang, Mas Sunar ini kan dekat dengan resistennya. Ini beberapa kali gagal loh, sudah lama loh naik, kemudian turun lagi sideways, ini breakout, kemudian gagal lagi. Nah kalau naik ke atas 8745 kok disuruh beli gitu ya. Ya saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli ya, cuma saya hanya bilang kalau dia berhasil naik ke atas 8745, kalau mau beli sebenarnya sih lumayan ya, bagus lah peluangnya. Tapi belinya bertahap aja. Kenapa nggak yakin ya, tadi itu dia sideways-nya lama, ini resistennya masih cukup kuat lah ya sementara ini ya. Tapi kalau kita perhatikan dia memang sebelumnya dia turunnya drastis ya, dari area 13.350 ya, dia di awal-awal Januari ya bisa turun sampai dengan 7.275 ya. Tapi di sini dia mulai merambat naik ke atas seperti itu ya. Ini garis Fibonacci retracement sebelumnya saya tarik garis jauh banget ya dari swing low di sini dan swing high saya ganti aja ya. Jadi irrelevant ya. Saya pakai swing low-nya yang ini aja ya. Saya coba insert Fibonacci. Yang pengen belajar Fibonacci retracement dan extension itu bisa baca video saya ya. Linknya bisa nonton video saya, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Ini Fibonacci retracement 38,2% di sekitar area 9.500. Jadi memang cenderung downtrend, tapi dia sudah mulai merambat naik ya Ali ini ya. Seperti anak tangga yang merambat naik ya. Jadi kalau breakout lagi ke atas 8875 ya di sini ya. Kalau mau buy lagi atau buy up ya silakan ya. Jadi jangan terlalu takut, yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut ketinggian. Takut ini sebelumnya resistennya Pak Sunar. Ya kalau takut-takut terus ya, kapan kita profitnya seperti itu ya. Memang ciri khasnya dia sebelumnya ya naik kemudian cenderung sideways, dia breakout lagi dia higher high low seperti itu ya. Ini cenderung koreksi sideways ya, breakout ya, kemudian dia cenderung koreksi sideways ya. Ini kalau dia breakout lagi ya dia naik lagi higher high seperti itu ya. Seperti yang naik tangga ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat pembelian asing sih masih lumayan ya, masih stabil lah seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk LSIP. LSIP saya terus terang punya sahamnya ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini memang sideways ya di area 1020 sampai dengan 1220. Kan sekarang di area kurang lebih penutupan 1080 ya. Kalau mau buy on weakness sekarang ya boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 1020 dan 965 ya. Ini untuk grafik mingguannya ya. Jadi jangan bingung kok garis-garisnya ada dua jenis ya, karena analisa saham mingguan. Kalau sebelumnya saya pakai analisa saham mingguan pakai garis-garis support resistennya pakai daily ya. Tapi ada yang bilang Pak Sunar kalau analisa saham mingguan kan pakai support resisten yang weekly aja gitu ya. Ya ini saya pakai ya. Jadi nggak tiap hari Anda liatin saham terus ya. Stop lossnya kalau weekly memang supportnya jauh ya. Jadi kalau pasang stop loss kalau tradingnya sistemnya position trader ya dan kakak menengah sampai panjang ya, itu kita lihatnya pakai support weekly dan support resistennya pakai weekly ya, pakai mingguan ya chartnya ya. Jadi dia masih di range 1020 dan 1220. Selama di atas 1020 dia masih peluang untuk breakout ke atas 1220 dengan target price-nya di 1420 dan 1490 lah ya seperti itu ya. Kalau sudah dikasih 1490 menurut saya untuk LSIP sudah lumayan bagus ya. Kalau mau jual sih silakan ya, take profit ya seperti itu ya. Karena ini resistennya lumayan kuat ya. Dari tahun berapa ini dia belum berhasil bertahan di atas 1490. Pernah ini naik ke atas 1490 tapi gak lama lagi dia turun lagi. Jadi kalau sudah sampai 1490 harusnya sudah puas ya. Take profit aja atau dekat-dekat di 1420 lah minimum di sini ya. Kemudian untuk daily-nya di sini ya.
Kita lihat dia masih turun ke bawah untuk LSIP ya, cenderung testing resistance 1040. Ini area buy on weakness yang sudah saya sebutkan tapi belum dikasih kan. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja nyicil istilahnya. Tapi kalau turun di bawah 1040 lebih baik jual dulu ya. Karena dia bisa turun sampai 985 atau 95 di sini ya garisnya. Nah, kalau kita lihat belinya bertahap, kalau naik lagi ke atas 1110 tambah lagi, naik ke atas 1135 tambah lagi ya. Target price terdekat di 1185. Dia akan berusaha untuk breakout di atas ini ya. Kalau dia naik lagi, kalau mau tambah lagi, kalau masih ada uang ya, 1240, 1240 dan 1275 seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Sebelumnya sih ada yang tulis di kolom komentar ya, Bapak Sunar, kalau average up terus, buy up terus, kapan profitnya ya? Ya tujuannya kenapa kok belinya bertahap? Ya ini kan dia masih sebenarnya dia masih cenderung lesu ya, sideways ya. Jadi jangan sampai kita belinya banyak terus nunggunya lama. Ya kalau 1-2 minggu dia rebound, kalau sampai 3 bulan ya kan sayang uang kita kan seperti itu. Ya kita santai aja belinya. Kalau naik lagi ke atas 1110 tambah lagi, naik lagi ke atas 1135 tambah lagi seperti itu. Jadi sistemnya saya lebih cenderung ngajarin average up ya. Saya tidak pernah mengajarin average down ya. Kalau average down dalam arti melawan tren ya. Kalau trennya lagi turun-turun terus ya, disarankan beli lagi, nanti turun lagi average down di sini. Itu salah ya. Terus terang aja salah ya. Memang sudut pandangnya beda ya. Saya sih nggak menjelekkan orang lain nggak. Tapi kalau sahamnya lagi strong downtrend, lagi arahnya ke bawah terus turun lagi lower low, kemudian minggu depannya lower low lagi, terus disarankan untuk average down, katanya bagus peluangnya bisa naik tinggi karena lihat di sebelah kiri sebelumnya ya dia turunnya dalam kemudian bisa naik tinggi ya, itu belum tentu ya. Jadi jangan sampai Anda itu average down terus ya. Kalau saya sih lebih cenderung average up gitu ya. Kalau dia sudah up trend ya berarti kita follow the trend ya. Kita itu istilahnya kan kalau bahasa Inggrisnya kan trend is our friend ya. Harusnya saya tambahkan best friend ya. Jadi trend itu teman terbaik kita ya. Jangan sampai kita melawan trend ya. Kalau masih sideways kan dia ya datar ya. Ini cenderung sideways, sekilas saja kelihatan nih cenderung sideways ya. Antara 1040 sampai dengan 1185 lah ini ya, resisten maksimumnya di swing high-nya di sini ya. Jadi belinya bertahap aja seperti itu ya. Walaupun beli sekarang ya, kalau dikasih sampai 1185 ya lumayan profitnya seperti itu ya. Jadi stop lossnya jangan lupa ya. Ini 1040 ya. Kalau pakai weekly-nya tadi gambarannya di 1020. Memang agak beda lah ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk 6 saham. Yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian jangan lupa bantu like. Kalau ada pertanyaan atau saran tulis di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan videonya. Kemudian tonton juga ya video yang lainnya juga ya. Jadi untuk analisa saham mingguan itu ada beberapa video ya. Biasanya saya postnya hari Sabtu Minggu untuk minggu depannya ya. Tapi saya sebutnya minggu ini ya karena kalau Anda sampai mulai trading kan Senin ya, itu berarti sudah masuk minggu ini ya, maksudnya seperti itu, bukan minggu lalu seperti itu ya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu cukup ya. Seperti biasanya, doa saya semuanya ya, bagi seluruh penontonnya agar sehat selalu, itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai Anda trading atau invest di saham, ya kan, sahamnya loss banyak, terus Anda jadi stres ya, akhirnya Anda bisa sakit ya. Yang penting Anda sehat aja, jangan terlalu dibawa ke pikiran ya. Kemudian tetap damai selalu ya. Jadi damai kepada tetangga, damai kepada keluarga, damai kepada teman-teman, damai seperti itu ya. Dan yang terakhir sejahtera ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Terima kasih banyak telah menonton ya.